Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat dan luar biasa. Teman-teman sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa yang kalian berada di rumahnya masing-masing. Kita tetap melaksanakan kuliah psikologi Islam. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana motivasi perilaku di dalam psikologi Islam. Motivasi perilaku seseorang itu tidak hanya dipahami dari perspektif psikologi umum, tetapi harus dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Itu yang nanti yang membedakan. Jadi di dalam pandangan Islam, ketika orang melakukan satu perbuatan, jadi faktor utama yang memotivasi perilaku menurut psikologi Islam adalah yang pertama adalah tauhid itu sebagai landasan motivasi. Jadi keimanan kita kepada Allah itu menjadi sumber utama motivasi manusia. Keyakinan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini yang membedakan dengan psikologi Barat. Jadi psikologi Islam, keimanan kepada Allah, landasan motivasi itu tauhid. Itu harus menjadi sumber utama motivasi manusia. Keyakinan bahwa setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka disinilah pentingnya di dalam Islam itu niat. Jadi niat itu di dalam setiap rukun perbuatan ya. Kalau kita bicara hukum-hukum fikih itu kan niat itu masuk rukun. Jadi niat yang tulus an-niyah ya, niat yang tulus karena Allah adalah faktor yang utama di dalam motivasi perilaku. Di dalam hadis innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka motivasi yang benar harus didasarkan pada niat yang baik. Semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ajaran Islam. Maka itu nanti akan menghasilkan perilaku atau amal yang disebut dengan amal soleh. Yang ketiga adalah motivasi akhirat dan dunia. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan antara motivasi dunia. Bisa karir, bisa keluarga, bisa harta. Tapi Islam ada motivasi ukhrawi, yaitu pahala, surga, ridho Allah. Maka seorang muslim itu terdorong untuk bekerja keras itu bukan hanya demi materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Nah, ini yang tidak dimiliki psikologi modern. Makanya kenapa kemudian psikologi Islam itu jadi penting. Kenapa? Agar ketika manusia itu berbuat itu juga bisa bernilai ibadah. Bukan hanya motivasi duniawi, tapi ada motivasi ukhrawi. Kemudian yang keempat adalah konsep tazkiyah an-nafs, yaitu konsep penyucian jiwa. Maka di dalam psikologi Islam manusia itu terdorong untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Kalau bahasanya Al-Ghazali adalah tazkiyatun nafsi, agar lebih dekat kepada Allah. Maka ini termasuk menghindari sifat negatif seperti malas, seperti iri, seperti sombong, ya, mengembangkan sehingga kemudian harus mengembangkan sifat sabar, sifat syukur. Ini konsep-konsep penyucian jiwa. Kemudian yang kelima adalah harapan akan ridho dan rahmat Allah. Jadi motivasi di dalam Islam itu juga didasarkan pada harapan akan kasih sayang dan ampunan Allah. Misalnya orang melaksanakan ibadah sholat, ibadah bulan Ramadan. Ya tentu motivasinya harus dalam rangka mencapai ridho dan rahmat Allah. Maka seseorang yang memiliki dosa itu tetap termotivasi untuk berbuat baik. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah itu maha pengampun. Kemudian yang keenam adalah konsep ujian, ya, konsep ujian dan kesabaran. Maka di dalam Islam ujian dan kesulitan itu dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang menguji keimanan. Maka motivasi seseorang untuk terus berusaha, untuk kemudian sabar, itu muncul dari keyakinan bahwa di dalam Islam itu setiap kesulitan itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan meyakini ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa yang lagi menyimak
tayangan YouTube ini adalah bagian dari kuliah psikologi Islam di bulan Ramadan. Jadi Anda tetap bisa mendengarkan apa ulasan-ulasan saya, kemudian Anda bisa absen, cukup di link YouTube ini live comment ya. Jadi komen dan kemudian di-share kepada teman-teman yang lainnya. Kesimpulannya apa? Motivasi perilaku di dalam psikologi Islam itu tidak hanya didasarkan pada dorongan biologis atau psikologis, tetapi ada nilai-nilai spiritual tadi, ya, keyakinan kepada Allah. Maka dengan memahami faktor-faktor di atas, seseorang itu bisa lebih termotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih selaras dengan ajaran Islam. Apa yang saya sampaikan nanti, apa yang saya uraikan, nanti akan saya kirim juga, saya upload tulisan saya di www.rindurosul.id ya. Seperti biasanya, Anda juga bisa baca, Anda juga bisa komen di sana, Anda kemudian share di sosial media Anda. Nah, bagaimana sebenarnya kok perilaku manusia itu merupakan perilaku motivasi? Iya. Jadi perilaku manusia itu merupakan perilaku yang dimotivasi oleh berbagai faktor tadi yang mendorong seseorang untuk bertindak. Maka dalam psikologi Islam, motivasi perilaku manusia itu tidak hanya berasal dari kebutuhan biologis, psikologis, atau sosial, tetapi yang saya jelaskan tadi ada aspek-aspek spiritual. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perilaku manusia ini didorong oleh motivasi? Motivasi itu, apa yang disebut dengan motivasi sih? Motivasi itu adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Maka semua perilaku manusia, baik yang disadari maupun tidak, itu sebenarnya berakar pada motivasi yang melatar belakanginya. Maka di dalam Islam motivasi perilaku itu dikategorikan menjadi tiga aspek. Yang pertama ada motivasi karena dorongan naluriah. Ya, manusia memiliki fitrah dasar yang Allah tanamkan. Misalnya karena dorongan kebutuhan makan, kebutuhan tidur, kebutuhan berkembang biak, ini motivasi yang paling rendah, dorongan naluriah. Yang kedua adalah motivasi dunia, ada dorongan psikologis, ada dorongan sosial. Manusia memiliki dorongan untuk sukses, untuk dihargai, untuk diapresiasi, untuk merasa aman ya. Misalnya seseorang bekerja keras untuk memperoleh penghasilan demi kehidupan yang lebih baik. Ini berarti dorongannya masih motivasi dunia, dorongan psikologi dan sosial. Ada motivasi ukhrawi, dorongan spiritual yang dilandasi dengan keimanan. Jadi motivasi tertinggi di dalam Islam itu adalah mencari ridho Allah. Jadi dia berinfak itu bukan hanya untuk membantu orang lain, bukan karena popularitas, tetapi keyakinan bahwa Allah itu akan membalasnya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Nah, bagaimana motivasi mempengaruhi perilaku? Ya, jika motivasi itu positif, seseorang itu akan cenderung untuk melakukan perilaku-perilaku baik. Misalnya dia bekerja dengan jujur, membantu sesama. Tetapi jika motivasi itu negatif, maka seseorang itu juga bisa terdorong ke arah perilaku destruktif. Misalnya korupsi karena keinginan duniawi yang berlebihan. Kalau bahasa agama hubud dunia, ya, cinta dunia wa karihatul maut. Kesimpulannya apa teman sekalian? Maka setiap perilaku manusia itu pasti memiliki motivasi di baliknya. Maka dalam psikologi Islam motivasi yang paling utama adalah niat yang baik, kesadaran bahwa setiap tindakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ada yang disebut dengan idroksilabilah, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar motivasi kita ini selalu selaras dengan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. Kemudian muncul pertanyaan, kalau gitu apa sih motivasi dan kebutuhannya? Motivasi itu dorongan internal tadi, yang menggerakkan, yang mengarahkan, yang mempertahankan perilaku-perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dalam psikologi Islam tadi saya jelaskan, bukan hanya berasal dari dorongan biologis atau dorongan psikologis, tetapi ada aspek spiritual dan keimanan. Jadi kalau menurut psikologi umum, motivasi itu adalah proses yang memberi energi, ya, yang mengarahkan, yang mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau menurut Abraham Maslow, ya, menurut Abraham Maslow,
Motivasi itu muncul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada kebutuhan dasar maupun kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kalau Abraham Maslow itu membagi kebutuhan itu berbagai tingkatan ya. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan aktualisasi diri. Lah Islam itu di atasnya itu. Jadi kalau di dalam Islam motivasi itu dorongan hati untuk melakukan satu perbuatan dengan niat yang baik karena Allah. Maka motivasi yang tertinggi di dalam Islam itu adalah mencari ridho Allah, yaitu keikhlasan. Jadi seseorang belajar giat karena ia ingin mendapatkan ilmu. Ini berarti motivasi intrinsik. Tapi seorang muslim menunaikan sholat bukan hanya karena kebiasaan, tapi karena dia ingin dekat kepada Allah. Maka ini berarti ada motivasi spiritual. Lah, apa yang disebut dengan kebutuhan? Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi oleh individu untuk dia bisa mempertahankan hidupnya, mempertahankan kesejahteraan atau kebahagiaan. Maka menurut psikologi umum biasanya pakai hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Jadi kebutuhan yang paling mendasar disebut dengan kebutuhan fisiologis. Makan, minum, tidur. Kemudian naik lagi yang disebut dengan kebutuhan keamanan, rasa aman, stabilitas, ya. Kebutuhan naik lagi hierarkisnya kebutuhan sosial sudah, kasih sayang, diterima orang. Kemudian yang keempat adalah apresiasi, harga diri, status. Nah, paling tinggi Abraham Maslow mengatakan adalah kebutuhan aktualisasi diri, mencapai potensi penuh. Kalau dalam Islam yang paling tinggi adalah mencapai ridhanullah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia dalam tingkatan makosid syariah. Ada doruriyat, kebutuhan pokok tadi, agama, jiwa, akal. Ada kebutuhan hajiat, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tahsiniyat. Nah, kebutuhan tersier, estetika, kemewahan yang mendukung kehidupan dan sebagainya. Tetapi di dalam Islam itu tidak hanya berhenti di situ, yaitu motivasi yang paling tinggi itu tadi kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu ada hisab, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah sehingga ada nilai ibadah. Jadi bukan hanya melakukan perbuatan itu hanya kebutuhan makan minum saja, kebutuhan fisiologis, kebutuhan ilmu dan ibadah adalah kebutuhan spiritual dalam Islam. Nah, kan di situ ada mencari ridho Allah, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian, motivasi itu adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar seseorang itu bisa hidup dengan baik. Maka dalam Islam motivasi yang benar itu adalah sejalan dengan tujuan hidup. Apa tujuan hidup itu di dalam Islam? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya sebagai hamba Allah untuk beribadah, sebagai khalifatu fil ard. Nah, ada kemudian di dalam psikologi itu kemudian motivasi itu dibagi dua, ada motivasi naluriah, ada motivasi kognitif. Motivasi dalam psikologi itu dibagi dua tadi, motivasi naluriah, motivasi kognitif. Kalau dalam psikologi Islam, kedua jenis motivasi ini juga ada tetapi dibingkai di dalam perspektif apa spiritual dan nilai-nilai Islam. Motivasi naluriah adalah dorongan alami yang bersifat biologis atau fitrah manusia. Ini motivasi yang muncul secara otomatis tanpa perlu dipelajari. Rasa lapar, haus, keinginan untuk bertahan hidup. Lah, manusia ketika hidupnya itu hanya memenuhi motivasi naluriah aja, maka ini posisinya derajatnya seperti hewan. Nah, tentu manusia tidak hanya seperti hewan. Ketika dia berbuat bukan karena dorongan makan minum ya. Jadi kalau hanya motivasi naluriah saja, ini juga dimiliki oleh hewan. Makan, minum, tidur, kasih sayang, berkembang biak, ya. Naluri seorang ibu untuk melindungi anaknya, hewan juga gitu, dia juga punya naluri untuk melindungi anaknya. Makanya nanti yang membedakan dengan hewan, manusia itu punya naluri spiritual, naluri keimanan tadi. Maka Islam mengakui tadi bahwa manusia memiliki naluri, tetapi Islam juga memberikan batasan dan panduan agar naluri tadi itu digunakan dengan benar. Contoh misalnya naluri makan, tadi diatur bukan sembarang makan, tapi makan yang konsep ada halal, ada toyib. Naluri seksual itu diatur sehingga dalam Islam ada pernikahan agar tidak jatuh pada perbuatan zina. Nah, kemudian ada motivasi kognitif. Motivasi kognitif itu dorongan yang muncul dari pemikiran, dari kesadaran, dari pertimbangan rasional seseorang.
Berarti ini melibatkan proses berpikir, melibatkan belajar, mengambil keputusan berdasarkan pengalaman atau tujuan tertentu, ya. Maka contoh motivasi kognitif ini misalnya dia belajar dengan giat, ya, karena ingin meraih ilmu, karena ingin sukses. Kemudian dia bekerja keras karena untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Kemudian dia membantu orang lain karena memahami nilai kepedulian sosial. Nah, dalam Islam tidak berhenti di situ. Maka sangat mendorong motivasi kognitif ini karena manusia diberi akal untuk berpikir dan memilih yang terbaik. Maka di dalam Islam berilmu lebih tinggi daripada sekedar mengikuti naluri. Karena apa? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sehingga ketika dia belajar, dia menuntut ilmu, niatnya semata-mata mencari ridho Allah. Sehingga apa? Bernilai ibadah aktivitas menuntut ilmunya. Motivasi untuk berbuat baik dan beramal soleh. Ya, ini dorongan-dorongan yang membedakan orang muslim dengan orang non-muslim. Ada motivasi untuk berbuat baik dan beramal soleh. Kenapa? Karena nanti ada hisab, ada balasan pahala yang luar biasa nanti di akhirat. Jadi kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Motivasi naluriah itu berarti dorongan alami yang bersifat biologis dan muncul secara otomatis. Tapi kalau motivasi kognitif adalah dorongan yang berasal dari akal, kesadaran, dan pertimbangan logis. Dalam psikologi Islam, maka motivasi naluriah dan kognitif itu harus dalam kerangka nilai-nilai Islam. Jadi tidak hanya sekedar makan, tapi bagaimana kita makan itu bernilai ibadah. Bukan hanya sekedar apa memenuhi kekenyangan, tapi kalau itu bernilai ibadah, maka harus ada kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Ada aspek ruhiyah di situ, maka dia berdoa, saya makan itu untuk kuat ibadah agar bisa menjalankan ibadah. Maka dalam Islam motivasi manusia harus seimbang. Naluri itu tidak boleh dibiarkan liar, tetapi harus dikendalikan dengan ilmu dan iman. Yang kedua, motivasi kognitif harus diarahkan kepada tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu apa? Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu sesuai dengan syariat Islam, yaitu apa? Untuk sebagai hamba Allah, untuk beribadah dan sebagai khalifatullah fil ard. Jadi sekali lagi, di dalam Islam motivasi itu harus seimbang. Naluri tidak boleh dibiarkan liar. Kalau dibiarkan liar, maka cenderung yang namanya nafsu itu cenderung mengikuti bisikan setan. Maka harus dikendalikan dengan ilmu dan iman. Motivasi kognitif tadi harus diarahkan pada tujuan yang baik, yaitu tujuan penciptaan manusia. Apa? Sesuai dengan syariat Islam sebagai apa? Hamba Allah untuk beribadah. Yang kedua adalah khalifatullah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, ini yang mungkin sebagai pengantar kuliah dan Anda nanti bisa komen, Anda bisa share juga ke teman-teman Anda, ke sosial media Anda. Anda, saya anggap Anda mengikuti kuliah ini ketika Anda memberikan komen di link YouTube ini, ya. Anda memberikan komen, kemudian di-share, dan apa yang saya sampaikan ini juga akan saya tulis ulang, saya akan upload di www.rindurosul.id atau akan saya upload di websitenya Pasca Sarjana UIT Lirboyo. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.